Sebenarnya gini, kalau untuk oknum HM ini Harvey sendiri itu pastinya harus dimiskinkan dulu. Kita masuk dari dia nih, bagaimana perannya dia sejauh apa, modusnya apa, dan kalau dilihat dia masuk dari 2000 sekian itu, masa sih nggak ada mantan-mantan yang sebelum-sebelumnya ini, kan gitu. Jadi sebenarnya perannya Harvey ini harus sebagai pintu masuk untuk membongkar satu kejadian besar ini. Tapi kalau dilihat dari segi hukumnya, itu adalah ya pasalnya pasti ada pasal 2, pasal 3, tindak pidana korupsi itu pasti ada, gitu kan. Nanti kalau untuk perhitungan kerugian negaranya ataupun ininya bisa dilihat nanti dari BPK ataupun perhitungan kejaksaan ataupun dari PPATK. Nanti bisa di-track berapa layer dia transfer kemana, jadi bisa menimbulkan pasal pencucian uang gitu loh. Jadi bisa sejauh itu perkembangan kasusnya, pengembangannya kayak gitu. Ya pastinya sudah tepat. Sekarang gini, bagaimana kejaksaan itu mempertahankan kerugian negara itu. Kerugian negaranya harus dipertahankan. 271 itu berdasarkan apa? Nah itu kan pasti kalau nanti kuasa hukumnya Harvey ini mengajukan pembelaan di persidangan, ini akan terjadi perdebatan yang cukup fantastis lah. Perhitungannya dari mana sampai 271? Nanti kan ada penyitaan dan segala macam. Nah makanya ini kejaksaan sekuat apa nanti pembuktiannya. Pastinya kan kalau penyitaan itu kalau bisa sebanyak-banyaknya. Karena ini kan yang diduga, kan kita berdasarkan kejaksaan bilang diduga 271 ini oleh si HM ini sebagai konseptor yang mengambil dana CSR yang masuk dikelola sama si HL gitu kan, Helena Lim itu. Nah kalau udah di titik itu seharusnya sih semua disita dulu, dilakukan penyitaan, baik itu aset pesawat kah kalau ada, aset apakah perusahaan apa, nah, itu kan gampang bisa dilihat di administrasi hukum HAM. Apakah dia menjabat di beberapa perusahaan, itu bisa di freeze semuanya rekeningnya, bisa gitu loh. Jadi sebenarnya dua langkah ini adalah hanya permulaan mungkin. Kalau dibilang akan kena atau enggak harus dilihat berdasarkan scientific evidence ya. Kita harus lihat apakah Sandra Dewi ini menerima pengalihan berbentuk dari transfer, apakah dia jadi pemegang saham di perusahaan mana dan perusahaan itu ada aliran dananya, harus sedetail itu dibuktikan, atau enggak laporan pajaknya bagaimana. Nah itu dibuktikan semua, dan itu menurut saya sih nggak terlalu susah ya, karena itu rentetan awal aja, karena sumber dananya dari Harvey, dari perusahaannya lari kemana. Kalau misalnya ada uang cash masuk kan harus ditanya ini dari mana, pajaknya harus ada, pasti karena pintu masuknya oknum Helena Lim ini dan oknum Harvey Muiz ini adalah pintu masuk. Karena gini, bisa anehnya pion ini kok bisa oke aja, tapi kan nggak mungkin kerja sendirian gitu. Masih banyak rentetannya nih, bagaimana kok nggak ada pengawasan melekat gitu ya dari PT Timah, dari Kementerian Daerah, dari SDM ataupun dari Inspektorat, kok nggak ada pengawasan melekat, kok terkesan membiarkan, apakah dari kepolisian, apakah dari dinas terkait tambang tersebut konsesinya bisa diambil. Jadi ini sebenarnya pintu masuk untuk membongkar rencana besar ini gitu loh. Kan ini udah bertahun-tahun, berarti kan bisa dipanggil mantan direktur, mantan komisarisnya yang pernah menjabat, kan bertanggung jawab semua. Karena kan setiap pengeluaran, setiap laporan keuangan itu, apalagi ini perusahaan TBK, pastinya ada penyampaian laporan akhir tahun gitu, berdasar dividennya berapa, kerugian berapa gitu. Nah seharusnya ini bisa jadi pintu masuk untuk bagi kejaksaan, tapi tidak menghalangi hak asasi manusia juga. Kalau perhitungannya salah, yaitu harus dibuktikan di pengadilan oleh kuasa hukumnya Harvey ini dan Helena Lim ini. Karena 271 miliar loh, itu pembuktiannya harus jelas. Itu pembuktian kerusakan hutannya, tambangnya, talamnya, atau kerugian negaranya, kan gitu. Kira-kira gitu sih. Pasal 3 itu kan ada minimalnya 4 tahun, ada dan paling dendanya, kalau dendanya itu mungkin ada di undang-undang, tapi setahu saya itu ada bisa 20 tahun seumur hidup, dan kalaupun dihukum mati juga bisa, tapi memang dengan kondisi tertentu ya. Kondisi-kondisi tertentu itu ada dendanya itu paling banyak 1 miliar, tapi kan ini posisinya bisa di pengembangan ke TPPU. Uangnya udah mengalir banyak nih. Dia membelikan aset, merubah wujud, benda bergerak, benda tidak berwujud, udah kemana-mana, apakah ke saham, udah dialihkan ke saham, pasar modal. Nah ini banyak, makanya tergantung dari pihak kejaksaan mau ngusut kemana gitu. Kalau menerima, potensinya pasti sangat besar ya, pasti sangat besar.
Gitu. Misalnya mungkin saya bisa kasih contoh beberapa kasus contoh lain gitu ya. Itu ada di sebentar. Kasus-kasus suami istri yang terjerat kasus tindak pidana korupsi, itu ada bupati dengan istri di Kapuas, bupati Karawang, bupati Kutai Timur juga pernah ada itu tangkap KPK, semua kan suami istri semua. Jadi makanya tergantung peluangnya, pasti ada peluangnya gitu, pasti ada. Nggak mungkin enggak sih, tapi pasti dipanggil apa enggak, karena sampai sekarang masih nggak tahu udah dipanggil apa belum. Kalaupun dipanggil, pasalnya pasti ada penyertaan, turut serta bersama-sama kan, dia menikmati sumber yang ilegal dipakai buat menguntungkan diri sendiri dan pribadi. Dan lebih parah lagi kalau dia mewujudkan itu ke, misalnya dia bikin usaha apa, beli barang ini barang itu, dan itu mendapat keuntungan lagi. Jadi dia udah dapat untung dari uang yang uang ilegal, dibikin usahanya untung, berarti dari situlah dia udah mencuci kan, gitu. Pasal tindak pidana pencucian uang gitu, kayak gitu sih konsepnya. Kalau pandangan kita melihat konsep 271 triliun digabung sama 2 mobil, kalau perlu ada pesawat kalau perlu gitu kan, kita nggak tahu. Makanya tapi kita harus ada asas praduga tak bersalah di situ gitu. Kalau sepengalaman kita, hukumnya itu pasti diperiksa beberapa jam pasti. Kalau ini udah transaksinya panjang lama ya mungkin bisa sampai 8 jam dari pagi sampai ketemu malam gitu. Dan kalau memang berpotensi menikmati uang, ya bisa ditahan kan 1 kali 24 jam, lakukan perpanjangan, habis itu tahan 20 hari gitu. Dan nggak menutup kemungkinan bisa ditahan gitu. Kan mesti dicek apakah ada perjanjian pranikahnya gitu, prenuptial agreement-nya harus dicek tuh segala macam. Nah kita lihatlah besok tuh ataupun nanti saat dipanggil gimana Sandra Dewinya gitu. Nah kenanya itu kan nanti dilihat modusnya dia bagaimana ya kan gitu. Jadi kapasitas per orang itu kan beda-beda, ada yang dia mengendalikan, ada yang dia hanya terima uang gitu. Kita lihat nih dia baik, tapi kalau misalnya oknum SD ini tahu dan mengolah itu menjadi keuntungan lagi, mencuci lagi, ya berarti kan dia udah punya mens rea, tingkat buruknya udah ada. Berarti kemungkinan besar ya sama kok ininya, modusnya gitu. Pastinya sih ini merugikan kita ya, seharusnya bisa pendidikan sama kesehatan kita lebih terjamin, bisa pendidikan gratis, bisa kesehatan gratis minimal 2. Jadi kalau korupsi ini dibenerin, semuanya bisa gratis gitu. Tapi sayangnya kan ini masih proses ya. Nah, ini sangat mencekam sih. Kasihan gitu generasi kita yang di bawah gitu. Itu pertama. Ya seharusnya sih pengawasannya tuh ada ya. Kok bisa lewat gitu 8 tahun kok lewat ya? Itu yang saya masih habis gak pikir gitu. Kok bisa 8 tahun lewat? Berarti kan ini udah dinikmati turun temurun nih. Nah, sekarang tinggal kejaksaan mau bongkar nggak atau berani nggak bongkar. Kalau berani bongkar, ya pas. Nah gitu, jadi bisa tahu apakah si Harvey sama Helen ini cuman tanda kutip pion aja gitu, atau ada aktor besar yang lain. Ya memang ada syarat-syaratnya sih, posisinya itu kalau fase bencana alam merugikan saat keadaan sosial, kayak kemarin COVID kan ada oknum menteri yang menteri yang korupsi bansos, ya kan, seharusnya itu dapat dihukum. Tapi kan memang pada prakteknya mungkin di dalam persidangannya bagaimana, akhirnya kan sekitar 12 tahunan gitu. Tapi potensinya ada kok di undang-undang, ada dapat gitu dihukum mati gitu. Kalau menurut saya, kalau hakim yang menangani perkara ini nanti harus memiliki keahlian ataupun pengalaman sertifikasi terkait lingkungan. Jadi memang sudah biasa menangani perkara korupsi lingkungan, karena kalau enggak itu nanti akan menjadi gelap gitu. Jadi kalau dia udah terbiasa tahu undang-undang lingkungan, dia akan bisa menggabungkan antara kerugian negara dan kerugian alam, dan bagaimana itu bisa bisa diakumulasikan gitu. Jadi lebih bagus putusannya, pasti lebih profesional dibanding hakim yang nggak punya sertifikasi itu. Gitu sih kira-kira. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.